warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Lurah Tebet Timur yang diwakili oleh Bapak Sekel yaitu Bapak Suryana. Selamat siang Pak. Bapak Kasipem, Bapak Iqbal, Ibu Ninda, Ketua dan anggota LMK Kelurahan Tebet Timur, dan para peserta pelatihan Capacity Building Kelurahan Tebet Timur pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas selimpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul siang hari ini dalam acara pelatihan Capacity Building Kelurahan Tebet Timur dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, kegiatan hari ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, serta sinergi antar aparat dan masyarakat demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan lingkungan kelurahan yang semakin maju. Baiklah, sebelum kita mulai acara pelatihan Capacity Building siang hari ini, akan kita dengarkan sambutan dari Bapak Lurah Tebet Timur yang akan diwakilkan oleh Bapak Sekel yaitu Bapak Suryana. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Kasipem Kelurahan Tebet Timur, Bapak Iqbal. Yang terhormat pada Ketua LMK Kelurahan Tebet Timur beserta anggota LMK. Yang terhormat pada para peserta pelatihan Capacity Building di lingkungan Kelurahan Tebet Timur. Alhamdulillah kita dapat hadir di acara ini, gitu ya, yang mana acara ini diselenggarakan oleh LMK Kelurahan Tebet Timur. Saya sebagai wakil dari Bapak Lurah mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu LMK yang mana telah diselenggarakan Capacity Building ini. Ya, mudah-mudahan dari adanya pelatihan ini para peserta kita, terutama PJLP, dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilannya dalam pelatihan ini. Apalagi mereka ini bekerja dalam kelompok, ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dari pelatihan ini dapat meningkatkan kapasitas, kepekaan, kepedulian sesama PJLP atau sesama anggota tim. Karena pelatihan ini merupakan pelatihan kelompok yang tidak untuk individu sendiri, tetapi pengetahuannya untuk individu yang diterapkan nanti untuk kelompok, gitu ya. Terus nanti bisa diterapkan pelaksananya ini untuk pekerjaan sehari-hari. Sangat bermanfaat pelatihan ini. Ya, percaya nanti setelah pelatihan bapak-bapak sekalian dapat menerapkan kepada teman-temannya, ya, sembari ngobrol dapat menceritakan hasil dari pelatihan ini atau juga nanti langsung diterapkan. Mudah-mudahan teman-teman yang belum dapat kebagian untuk mengikuti pelatihan ini dapat melihat bapak-bapak dapat memberikan contoh, ya. Walaupun tidak 100%, jarang orang yang ikut pelatihan atau pendidikan itu dapat menyerap 100%, enggak, ya. Apalagi biasa di lapangan, ya maksimal lah, itu bisa 50-75% dari pelatihan ini bisa diserap ilmunya, gitu, ya. Itu aja, saya tidak panjang lebar, ya. Untuk ini pengembangan kapasitas SDM melalui komunikasi dan kerjasama teamwork yang efektif dan efisien di lingkungan Kelurahan Tebet Timur. Dengan ini saya buka. Terima kasih pada Pak Sekel yang sudah membuka acara siang hari ini. Dan selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi pelatihan capacity building oleh narasumber kita, yaitu
Bapak Teguh Imam Perdana. Semangat ya Bapak-bapak. Yuk. Guru yang mereka mau pertahankan bahkan sampai mati. Doesn't make sense buat kita, nggak masuk akal kalau kita pikir. Orang Tebet Timur lihatnya kekuatan kerjaan deh loh gitu. Tapi buat mereka enggak. Itulah kekuatan yang namanya mindset. Makanya hari ini tema pelatihan kita itu adalah capacity building menyangkut mindset sebetulnya. Ya, bagaimana nanti saya akan kita nata bareng-bareng pola pikir kita, memandang diri kita, pekerjaan tersebut. Karena itu berubah, banyak hal bisa berubah Bapak dan Ibu. Coba Pak, kita lihat. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya menunjuk sama aki-aki ini dari Amerika, namanya Mbah William James. Jadi seorang psikolog, filosof. Dia bilang gini, penemuan terbesar dalam generasi saya adalah bahwa kita mengubah kehidupan kita dengan mengubah pola pikir kita. Ya, jadi sama kan dulu ada tuh walaupun ini iklan rokok, you are what you think. Kamu tuh apa yang kamu pikirin. Ya, jadi apa-apa itu sekarang orang udah nemu. Segala sesuatu di dunia ini terciptanya 2 kali. Satu di mana? Ayo, satu di mana dulu? Ada yang bisa jawab? Hah? Hati, pikiran, ya luar biasa. Alam ada yang jadi juga adanya. Iya ini. Alam ada yang ada bisa duit. Iya bener banget. Bapak mau jadi PPSU, awalnya kepikiran dong. Wah, ini gue pengen jadi PPSU nih. Biar begini, biar begono. Mikir dulu. Dan pikiran itu menggerakkan hati, langkah kita dan sebagainya, daftar segala macam, segala sesuatu. Makanya pikiran itu menentukan. Ya, oleh sebab itu, kalau kita bisa melakukan hal-hal yang mengubah pola pikir, maka hidup kita juga bisa berubah. Karena ada juga orang, ini contoh ya waktu saya kuliah tuh, mohon maaf nih, ada istilah kalau orang miskin tuh ada 2. Miskin karena struktural sama miskin kultural. Struktural itu artinya dia miskin karena situasi di masyarakat membuat orang jadi miskin. Misalnya nih, ada pembangunan apa gitu, orang digusur kagak diganti. Zaman dulu kan banyak yang kayak gitu, kan usir aja dulu kayak gedung ombok misalnya. Itu orang yang tadinya berada ini menjadi miskin karena struktur. Tapi ada orang miskin karena kultural. Kultural itu pola pikirnya. Ada orang yang ternyata pola pikirnya maaf, pola pikir miskin. Kemarin baru kejadian. Bapak Ibu tahu ada kasus orang tinggal di kolong jembatan bawa anak. Nah, lihat ya di FYP-nya mungkin ada yang udah lewat. Kalau ada yang belum, itu ada orang namanya siapa gitu. Jadi Pasuruan tinggal di kolong jembatan Bapak dan Ibu, bawa anak bayi. Orang kasihan dong, wah biasalah netizen hahu, ngumpulin duit. Sampai bisa dibeliin rumah itu orang, sampai dibeliin perabotan itu orang. Apa yang terjadi? Dia tinggal Pak. Barang-barang dijualin, rumahnya ditinggal, terus dia kemana? Balik lagi ke kolong jembatan. Nah, itu yang kemudian membuat orang, oh iya benar, artinya miskin itu bisa jadi karena kultur, karena budaya, karena udah urat miskin, susah berubah, jadi miskin beneran. Ya, karena dia nggak sanggup pikir kalau jadi orang yang berada gitu. Aneh tinggal di rumah yang mampu dan enak gitu, dia malah aneh. Tapi di kolong jembatan, sama suara kereta, happy dia. Itu namanya miskin kultural. Nah, yang begini-gini itulah namanya kita perlu mengubah pola pikir kita. Next. Nah, ya jadi apa sih sebetulnya mindset itu? Kalau bahasa keranannya pola pikir itu sekumpulan keyakinan yang membentuk cara Anda memahami dunia dan diri Anda. Tadi itu ya, saya bisa kok jadi orang kaya, tapi saya cuma miskin doang. Ini mempengaruhi cara Anda berpikir, merasakan, dan berperilaku dalam situasi apapun. Itu berarti bahwa apa yang Anda percayai tentang diri Anda berdampak pada kesuksesan atau kegagalan Anda. Ya, makanya
maaf ya Bapak, Ibu, dulu waktu saya pernah ngasih pelatihan kayak gini, saya satu orang bersama dengan seorang ibu muda, dia memberi pelatihan juga tentang mindset juga. Dia mengatakan bahwa setiap perempuan itu dasarnya cantik. Walaupun beliau mohon maaf biasa aja, ya, bukan yang kelihatan glowing gimana enggak, tapi dia dengan percaya diri mengatakan kalau ibu-ibu, bapak pengen kelihatan cantik, tiap hari ngomong, aku cantik, aku cantik gitu. Enggak bro. Kita karena nggak ngerti ilmunya Pak, dia bilang gokil, tapi menurut dia itu yang banyak membuat orang muncul inner beauty. Katanya gitu. Bapak itu tahu nggak ya namanya Pragawati? Maaf sekali lagi ini agak seksis ya, maksudnya menjaga gender. Di Paris ada Pragawati, mohon maaf, keren seirang-irangnya kayak arang. Dari Afrika rambutnya kayak kismis, jadi Pragawati Pak. Internasional gimana ceritanya coba? Tapi itulah gitu karena dia yakin, dia percaya diri dan dia enggak, gue cantik karena gitu. Standarnya orang Afrika, standar orang tertentu yang kayak gitu ya cantik gitu. Makanya dia tampil dengan percaya diri. Oke, next. Oke, Bapak dan Ibu, jadi gampang jadi cara kita mikir tuh kayak software. Kalau aplikasinya jelek ya lemot. Begitu virus negatif masuk bisa hang. Tapi kalau kita install program keren kayak gua bisa atau gua ini penting loh, banyak hal bisa lancar ya. Kita sebagai PPSU di sini kita ingat bahwa kebaikan yang kita tebarkan lewat profesi Bapak dan Ibu sebagai PPSU, sebagai RPTRA. Pak, saya tuh ngebayangin ya di RPTRA itu luar biasa loh ada amalnya. Bayangin di sana banyak anak kecil main betul. Ada ibu-ibu muda main. Kalau kita buat anak-anak itu happy, dia senang, itu dia mengalir masa kecilnya dengan gembira, Pak. Dengan penuh rasa sukacita, ibunya juga happy. Pada dulu lagi berantem sama lakinya misalnya. Lagi kagak punya duit tapi main ke RPT, disambut sama Mbak Rizda dengan senyumnya. Anak ini hilang capeknya, hilang letihnya, hilang galonya. Mindset nih Pak, ya kan, sama kepedulian. Berarti kan itu dua arti yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda tapi berhubungan. Ya. Kalau mindset kan pola pikir. Kalau kepedulian itu kan apa tuh namanya? Sikap perilaku. Iya. Asinnya budi. Orang itu Pak. Timbul rasa kepedulian itu. Ya, betul. Nah, dalam arti pemikiran kita untuk membagi nih. Ya kan? Kita punya pemikiran untuk membagi. Yes. Kita bagi. Paling tadi Bagi orang. Karena kita punya pikiran misalkan, oh ini orang kayaknya perlu dibantu. Itu kan mindset. Tujuan Bapak awalnya nih. Apa sih cerita dapat gaji dulu Pak? Dapat gaji dulu. Oke. Baiklah. Jawaban yang jujur kita beri. Piti lagi Bapak. Terima kasih Pak Heru. Tepuk tangan buat Pak Heru. Bapak selamat ya. Bebeknya nggak ditinggal dong. Gimana terus itu kita laporan dilihat dulu kondisinya di lapangan dulu. Berarti misalkan itu tabel laporan bisa kita tindak lanjuti langsung aja kita kerjain. Bila tidak bisa dikerjain kita koordinasi ke yang jadi koordinasi aja yang cek lalu nanti kalau tidak bisa kita Ada tepuk tangan.
setelah ini Bapak keluar dari sini, Bapak akan jadi superhero, jadi Superman, akan dilulukan setiap orang di Kelurahan Tebet Timur. No. Tapi percayalah dan yakinlah sama Tuhan bahwa setiap detik, celah, minit kebaikan kita itu pasti ada balasan. Apalagi yang Bapak lakukan dengan penuh keikhlasan, dengan mindset yang gue pengen bikin tadi hero buat anak-anak, gue pengen nyenengin anak-anak, karena kalau anak-anak itu gembira, dia sekolahnya sukses, jadi orang besar, jadi orang manfaat. Waduh, kayak gitu ya. Mudah-mudahan sore hari ini akan membawa manfaat buat kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.